Honda nih masih berharap sama Marc Marquez supaya dia tuh bisa nambah gelar lagi. Tapi kayaknya emang udah bukan eranya Honda lagi sih. Kalau menurut Mister Juara, Wah, gimana ya? tajam juga nih teman-teman. Soalnya kalau bisa dilihat ya, persaingan makin ketat. Kalau misalkan rider cuma jalani tempat istilahnya ya, sulit juga. Kayaknya tuh Honda tuh masih belum bisa move on, masih bisa berharap Marc Marquez nih bisa menangin gelar juara di MotoGP 2023 nih. Gimana tuh Bung Husen kalau misalkan ambisinya tim Repsol Honda tetap maksain, apakah bakal ulang lagi di musim 2022-2021 yang belum bisa dapat podium gitu. Sebenarnya belum bisa dapat gelar juara dunia. Sebenarnya bisa ya kalau kita lihat dari tahun periode 2017 sampai 2019 itu 3 gelar beruntun kan diambil sama Marquez kan. 3 gelar juara, Marquez itu mendominasi, terutama di tahun 2019 itu dia mencapai 200 poin ya. Itu gapnya jauh banget sama para pembalap lainnya. Cuman kan sayangnya emang tahun 2020 emang nasib apes, di balapan pertama dia cedera di sirkuit Jerez, itu dia kecelakaan kan lengan patah lengan tangan, menepi hampir lebih dari setahun berapa bulan gitu. Dia balik lagi di balapan ketiga di Portugal. Setelah balapan ketiga di Portugal ternyata emang performanya kan berbeda tuh. Betul. Cuma dia ngakui kalau kelemahannya saat itu saat dibelokkan kiri karena kan patah di lengan kiri. Jadi dia nggak bisa. Nah, beruntung hebatnya dia itu walaupun dia sakit, dia bisa menang saat balapan di Jerman, Sachsenring waktu itu. Waktu itu Sachsenring dengan sirkuit yang memiliki tikungan lebih dominan ke kanan bisa dimanfaatkan dengan baik Marquez. Jadi bayangin dia cedera tapi masih bisa menang dengan motor yang masih belum dibilang tanpa pengembangan dari dirinya gitu kan. Soalnya kan tahun ini kan dia udah komplain kan beberapa kali ke Honda bahwa motornya ini nggak enak gitu. Motornya nggak enak lagi. Terakhir tes pramusim kemarin yang di Valencia juga dia udah bilang bahwa kalau Honda mau juara dia harus berubah gitu. Nanti kan tadi kan pertanyaan kan dari Mister Juara, bisa nggak Marquez kasih gelar lagi? Bisa gitu. Sebenarnya ini kan kendalanya bukan dari pembalap gitu kalau pandangan gue ya. Tapi pandangannya itu salah di bukan salah juga sih, tapi bagaimana tim untuk meningkatkan gitu. Ini kan kalau MotoGP ini kan agak berat itu kan pengembangannya. Kan kalau bola itu bundar ya, bisa siapa aja tuh timnya kayak kemarin Piala Dunia nggak tentu. Tapi gimana nih kalau Bung Sen? Tergantung, berarti bukan dari pembalap berarti? Dari motor. Sebenarnya kalau emang mental pembalapnya emang udah juara kayak Marquez itu kan dia tinggal nerusin aja kan apa yang dia lakuin dulu dilanjutin ke sekarang. Tapi kenyataan kan setelah dia menepi 2 tahun itu dia ada perasaan yang berbeda gitu sama motornya. Nah itu yang sekarang dikomplain gitu pada akhir tahun lalu ya. 3 bulan yang lalu setelah kejuaraan MotoGP 2022 ya. Nah, setelah komplain itu kan ternyata emang Honda juga reaksinya kan cepat gitu bahwa akan mendengarkan gitu. Soal tuntutan gelar bisa dapat apa enggak, bisa banget gitu. Sama halnya kayak Ducati gitu. Ducati itu kan tahu gitu bahwa kemampuan akselerasinya bakal juga dicuri kan sama maksudnya diinovasin sama tim-tim lain gitu. Kayak Ducati kemarin masang kayak apa gitu di belakang aerodinamis gitu. Itu di buntutnya gitu. Nanti ditiru sama Honda gitu dan ditiru Yamaha. Akhirnya kan tapi waktu itu Quartararo bilang bahwa meski udah ngikutin inovasi dari Ducati, kecepatan masih belum nambah juga, masih belum gitu. Jadi apa yang ditambah dan dikurangin masih belum bisa kejawab sama Yamaha. Sama begitupun dengan Honda gitu. Honda waktu itu kalau nggak salah ada perubahan di bagian aerodinamis ya chassis-nya ya. Tapi ternyata emang juga belum dirasakan sama Marquez gitu. Sama bahkan pembalap barunya Joan Mir pun belum merasakan kecepatan dari Honda gitu. Makanya kan dia belum bisa diajak belum dikeluarin sama Honda buat ngomong soal tes motor itu gitu. Tapi yang pasti Marquez sih untuk kembali ke jalur gelar juara tuh besar banget tahun depan gitu. Besar banget. Soalnya dengan misalnya kalau kita lihat dari 2 tahun belakangan dengan kondisi cedera dengan motor yang sebenarnya nggak bisa digunain sama pembalap Honda lainnya,
misalnya Paul Espargaro, Alex Marquez, sama siapa Taka Nakagami. Nah itu 3 pembalap itu cuma Marquez doang yang bisa, ibaratnya kayak Fabio Quartararo di Yamaha gitu. Quartararo yang bisa cuma ngendalin ZR1. Berarti versinya Yamaha, Iya. versi Fabio Quartararo. Ibaratnya virus Honda tuh udah ketularan di Yamaha gitu. Kan banyak yang bilang gitu isunya Honda itu cuma buat motor, buat motor itu cuma buat Marquez gitu. Sama gitu, Yamaha tuh isunya buat motor ya hanya untuk Quartararo seorang gitu. Makanya makanya banyak pembalap lain yang bilang kok motor gue nggak enak, motor dia enak, padahal pabrikan sama, mesin sama, ya sama itu sama, tapi karena ada perbedaan gitu. Ya walaupun nggak diakui sama pembalap ya gitu. Misalnya kayak ternyata emang Quartararo yang cara berkendaranya emang yang mantap gitu. Misalnya di tikungan dia lebih berani gitu. Kalau Dovi pernah bilang dia tuh di tikungan nggak pernah berani ngebut di tikungan bawa motor Yamaha itu, dia belum dapat feelingnya gitu. Nah Quartararo udah dapet. Nah cuma kita nggak tahu karena nggak pernah ngerasain juga motor MotoGP. Kayak seru tuh cobain MotoGP ya. Maksudnya nyobain motor MotoGP. Apalagi sampai finalis ngambek. Nah terakhir nih Bung Sen, kenapa sih kok MotoGP di 2023 tuh makin mind blowing nih, makin nggak masuk akal sih menurut Serjuara. Saking nyari serunya. Apalagi seri ditambah lagi kan jadi 22 ya. Dan ada lagi tuh sprint race. Coba deh Bung Husen kasih gambaran dikit pada. Nah ini sih sebenarnya nggak lepas dari pasca pandemi ya. Nah bahwa dia sulit ngejalanin kejuaraan, tapi akhirnya dipaksain dengan seadanya gitu. Cuman ada 19 balapan, terus tahun berikutnya 20 balapan gitu. Dan sekarang tahun depan, musim depan itu yang mulai bulan Maret ya kalau nggak salah ya, itu bakal jadi 22 balapan, ditambah sprint race itu jadi ada 44 balapan setiap pekannya. Padahal di F1 sendiri aja pun satu musim itu cuma ada 3 atau 4 kalau nggak salah sprint race. Jadi mereka nggak semuanya, hanya di sirkuit tertentu aja. Nah beda di MotoGP sprint race-nya itu ada di setiap pekan gitu. Jadi sehari sebelum balapan, kalau nggak salah dia pengganti sesi latihan bebas keempat ya. Nah kenapa sih harus ada sprint race? Waktu itu MotoGP bilang untuk menambah daya tarik penggemar yang lebih luas gitu. Jadi penggemar itu kadang kan penontonnya lebih banyak di sesi balapan. Nah kalau sesi balapan ditambah dengan balapan yang lain, contohnya sprint race itu, Dorna tuh berharap ada penggemar yang tetap setia yang datang gitu dengan attendance itu sama gitu dengan di sesi balapan. Iya. Kalau kan di sesi latihan bebas 1 sampai 4 itu kan biasanya sepi, sepi gitu untuk yang lihat secara langsung gitu. Padahal kan juga terbuka, ada tiketnya gitu. Nah, gimana kalau ditanya gimana sih respon pembalap ya? Pembalap sih rata-rata nggak terima ya. Capek lah. Iya, nggak terima karena kan mereka ya sebagai pembalap mikir ya capek, yang kedua emang ya udah yang udah ada, yang udah ada aja tuh bikin capek gitu loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.